Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya PS Demostanue dalam channel kesayangan kita bersama. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa share serta bunyikan lonceng sehingga Bapak Ibu boleh mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Saya berharap juga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat tanpa suatu kurang apapun dan diberkati dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai 13. Tetapi kita cukup membacakan di ayat 8 sampai 9 saja. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan keluhan Nabi Yeremia kepada Tuhan ketika dia dipanggil menjadi seorang nabi, melakukan tugas jabatannya sebagai nabi. Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia agar menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan dihukum karena mereka tidak menaati firman Tuhan. Nah, tetapi akibatnya Pashur bin Immer, kepala rumah ibadah, memukul dan memasungkan Yeremia di pintu gerbang Benyamin. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Yeremia pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan itu, tanggapan Pashur bin Immer, kepala rumah ibadah itu, bukannya menerima dan bertobat, justru memukul Yeremia dan memasukkan Yeremia di pintu gerbang Benyamin. Inilah yang membuat Nabi Yeremia marah. Tuhan memerintahkan untuk melayani, tapi malah penderitaan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang saat ini melayani Tuhan di gereja, baik sebagai gembala, penginjil, ataupun sebagai pengerja, kita melayani Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam pelayanan kita, kerap kali kita menghadapi berbagai macam penderitaan dan tantangan. Hal yang sama itu dialami oleh Nabi Yeremia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan untuk melayani, tapi malah penderitaan yang dihadapi. Dan di situ Yeremia mengatakan bahwa Tuhanlah yang membujuk dia menjadi nabi, mengutuk kelahirannya, ya, luar biasa. Saking berat bebannya, Nabi Yeremia itu mengatakan bahwa Tuhanlah yang membujuk dia menjadi nabi. Ya, ayat 7, di situ dikatakan, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengutuk hari kelahirannya, ya, itu kita bisa lihat di dalam ayat 7 sampai 9. Akan tetapi juga dia ingin untuk tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Ya. Dia tidak mau lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, seringkali juga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang kita hadapi. Seringkali membuat kita, ya udahlah, saya tidak mau melayani lagi. Ya udahlah, saya tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada dorongan yang kuat dalam hati kita yang terus mengatakan untuk terus menyampaikan firman Tuhan, dan itu tidak bisa kita lawan. Itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia mengatakan bahwa aku mau berhenti menyampaikan firman Tuhan,
tetapi ada dorongan di dalam hatinya yang kuat untuk terus memberitakan firman Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ternyata Yeremia ingin tidak menyampaikan firman Tuhan lagi kepada umat Israel. Tetapi ketika dia ingin untuk melakukan itu, ada dorongan yang kuat di dalam hatinya, seperti api yang menyala-nyala. Ya, terkurung dalam tulang-tulangnya, dan ketika dia berlelah-lelah untuk menahannya, dia tidak sanggup. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga kita sebagai hamba Tuhan saat ini, kita mulai lelah dengan pelayanan kita. Kenapa belum berhasil? Kenapa saya menghadapi penderitaan yang seperti ini dalam keluarga dan dalam pelayanan saya? Tapi hari ini Tuhan mau katakan, sesuai dengan tema firman Tuhan kita, setia dalam tekanan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita menghadapi tekanan di tengah-tengah pelayanan kita, melalui firman Tuhan ini, kita belajar 3 poin penting. Yang pertama, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Mari kita buka ayat ini. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Poin pertama, bagaimana supaya kita setia dalam tekanan di tengah-tengah pelayanan yang kita jalani saat ini adalah menyadari bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alatnya sejak dari kekekalan. Inilah yang harus kita ingat. Seperti Nabi Yeremia, dia telah dikuduskan, dia telah dikhususkan sejak dalam kandungan, sejak dari kekekalan, bahwa Yeremia telah dipilih Allah untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikian juga saya dan saudara yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Itu semua semata-mata panggilan daripada Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan sejak dari kekekalan untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Baik kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, sebagai penginjil, sebagai pengerja gereja, majelis, dan lain sebagainya, guru sekolah minggu. Tuhan telah tetapkan kita untuk menjadi alatnya. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita ingat bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Artinya, jika Tuhan sudah panggil kita, pasti Tuhan bertanggung jawab dan memelihara hidup kita. Kita tidak perlu takut di tengah-tengah tekanan. Kita tidak perlu takut di tengah-tengah penderitaan. Karena Tuhan telah memanggil kita, maka Dia adalah setia dan memelihara hidup kita, menyertai kita untuk melewati setiap tekanan demi tekanan, dan akhirnya kita mampu keluar dari tekanan itu, dan kita menjadi hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hidup di dalam kemenangan, yang setia di dalam tekanan, seperti yang dialami dan dilakukan oleh Nabi Yeremia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat yang ke-11, di dalam pasal 20 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Yang kedua, bagaimana kita setia dalam tekanan. Penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke sorga, Dia berkata kepada para murid, Dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Firman Tuhan, penyertaan itu, kata-kata itu dari Tuhan Yesus berlaku bagi kita
sebagai hamba-hamba Tuhan. Berlaku bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk melayani Tuhan, yang telah dipanggil untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin jauh dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tetap harus setia di dalam pelayanan kita. Kita terus setia di dalam panggilan kita, karena Tuhanlah yang memanggil kita. Dia setia memelihara dan menyertai kita. Poin yang ketiga, ayat 12-13. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Di sini Yeremia menyampaikan bahwa walaupun dia mengalami penderitaan, tekanan, dipukul, dipasung di depan pintu gerbang Benyamin, tetapi dia semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas semua perbuatan orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Demikian juga kita. Berarti poin yang ketiga, bagaimana kita setia dalam tekanan, dalam pelayanan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada banyak penderitaan yang kita hadapi, bukan karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang membuat kita menderita dalam tekanan. Mungkin saja rekan hamba Tuhan kita, mungkin saja juga orang-orang percaya di sekitar kita yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin membuat kita tidak berhasil di dalam pelayanan, yang membuat kita menjadi menderita di dalam pelayanan kita. Mari kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membalas semuanya, dan Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap persoalan demi persoalan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara gumulkan saat ini dalam pelayanan. Ada begitu banyak tekanan, penderitaan, maupun kita sebagai jemaat Tuhan. Ada begitu banyak penderitaan dan tantangan yang harus kita hadapi, sehingga membuat kita menjadi tidak berdaya. Hari ini Tuhan mau katakan bahwa Tuhan telah memilih kita sejak dari kekekalan untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan telah memilih kita sejak dari kekekalan untuk menjadi umat pilihannya, menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, percayalah Dia pasti bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan jauh. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang jauh di sana, tetapi Dia hadir di dalam setiap hati kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap gerak dan pekerjaan kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi sendiri setiap tekanan dalam pelayanan, setiap persoalan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang memampukan kita untuk bisa melewati setiap pergumulan, setiap tantangan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Gembala Agung yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Bahkan selalu menggendong kita ketika kita menghadapi bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita tetap setia dalam pelayanan. Kita tetap setia menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, menjadikan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang tetap setia di tengah-tengah tantangan, tekanan yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Terima kasih sudah mampir di channel Demostanue. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.